Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama aku Pinky Permatasari. Nah, di video kali ini aku mau nge-share pengalaman aku tentang penipuan dari Shopee. Tapi ini penipuan yang mengatasnamakan pihak Shopee. Nah, jadi stay tune terus di channel aku guys. Tapi buat teman-teman yang belum subscribe channel aku, harap subscribe dulu. Bantu aku buat ngembangin channel YouTube yang lalu itu. Nah, jadi ceritanya itu pukul berapa ya? Sekitar setengah 4 sore itu aku mendapatkan telepon dari nomor yang tidak aku kenal. Nah, nomor itu udah telepon aku 2 kali. Karena aku greget, ya udah aku angkat aja tuh telepon. Terus mereka itu bilang kalau mereka itu merupakan pihak dari Shopee dan mereka mengatakan bahwa aku merupakan salah satu pemenang terpilih yang mendapatkan hadiah senilai 2 juta rupiah. Mereka terus bertanya, ini hadiahnya mau ditransfer ke rekening pribadi atau dimasukkan ke saldo Shopee. Nah, karena aku itu juga udah wanti-wanti untuk nggak kasih nomor rekening aku ke pihak yang belum aku kenal. Jadi aku memilih untuk di debit ke akun Shopee. Terus mereka itu bertanya kalau aku menggunakan akun Shopee itu udah berapa lama. Terus akun Shopee-nya itu untuk jualan atau pribadi. Nah, di situ aku mikir, kenapa kalau mereka emang bener-bener dari pihak Shopee, kok mereka itu harus tanya dulu ke aku gitu. Seharusnya mereka kan udah tahu kalau akun Shopee aku itu untuk apa dan aku udah menggunakannya itu berapa lama. Nah, tapi di situ aku tetap bilang aja gitu, aku untuk akun pribadi, terus aku udah selama 3 tahun menggunakan Shopee. Terus mereka bilang, oh jadi begitu ya mbak gitu. Terus mereka itu minta kode yang aku dapatkan dari mereka. Jadi mereka itu SMS ke nomor aku sebanyak 2 kali. Terus mereka itu minta kodenya itu agar disebutkan ke mereka. Jadi aku menyebutkan kode ke mereka dan katanya kode itu untuk menyelesaikan transaksi yang harus diselesaikan agar hadiah itu bisa aku klaim beneran gitu. Nah, di situ kan aku juga nggak mau karena aku tahu kalau yang namanya kode itu sifatnya rahasia, hanya aku yang tahu, bahkan pihak Shopee pun seharusnya nggak aku kasih tahu gitu. Tetapi mereka itu terus tanya dan memaksa aku untuk memberikan kode tersebut. Nah, di situ aku debat lah mereka. Aku bilang gini loh, kalau Anda benar-benar dari pihak Shopee, mengapa Anda tidak tahu tentang tentang saya. Terus kenapa mereka juga tanya kode ke aku dan memaksa. Terus mereka bilang, ya ini tuh untuk melancarkan transaksi yang akan aku klaim agar hadiahnya itu segera masuk ke saldo Shopee. Di situ aku tetap nggak ngasih kodenya. Mereka terus maksa, mereka greget, nadanya itu agak ngegas gitu. Terus mereka bilang gini, sebenarnya mbak itu mau ambil hadiahnya atau tidak? Ini udah saya proses sejauh ini. Kenapa mbak nggak langsung aja berikan kodenya ke saya gitu? Terus aku bilang gini, ini kodenya udah dari tadi, apa nggak kadaluarsa? Nah, terus mereka ketiklah, kan kalau telepon terus kita lagi ngetik itu ada suaranya. Terus mereka ketik itu, tiba-tiba ada kode masuk ke SMS aku. Terus aku bilang, oh ya ini ada kode. Terus mereka itu kan laki-laki, masnya itu bilang ini, ya udah mbak sebutin aja kodenya berapa. Terus aku tetap nggak kasih. Terus mereka ngegas gitu lah. Mereka memaksa aku untuk menyebutkan kode tersebut. Mereka bilang, mbak itu nggak kena penipuan, karena kan kalau penipuan itu pihak penipu akan minta sejumlah uang agar transaksi itu bisa diselesaikan. Terus aku jawab iya. Terus masnya bilang, mbak boleh aja wanti-wanti agar nggak kena penipuan, tapi
kami itu sumpah demi Allah, bahkan mereka sampai nyebut nama Allah, mereka berani sumpah bahwa mereka itu nggak nipu. Nah di situ ya udahlah aku bilang iya, aku cuma iya gitu. Terus mereka malah bilang gini, ini suara Mbak ini udah direkam dan nanti malam setengah 9 malam akan ditayangkan di Antv. Dan di situ aku aku nggak percayalah, apaan direkam dimasukin Antv, padahal kan nggak ada jadwal bahwa Shopee akan masuk di Antv, itu nggak ada. Terus ya udahlah, masnya itu terus lanjut bilang, jadi gimana Mbak, kodenya berapa gitu. Aku asal aja lah sebut angka 1, 2, 3 gitu kan. Nah terus masnya itu nyuruh aku buat buka aplikasi Shopee. Ya udahlah aku ngikutin aja aplikasi Shopee-nya, aku buka. Terus masnya itu bilang, nah di saldo Shopee Pay-nya Mbak itu ada berapa? Ada 0, kosong. Jadi aku itu nggak pernah top up saldo Shopee Pay. Terus aku ditanya, terus Mbak kalau transaksi bayar itu menggunakan apa? Ya udah dong, aku bilang kalau aku itu bayarnya ke Indomaret. Terus terus sekarang Mbak klik Shopee Pay gitu. Ya udah, aku klik Shopee Pay. Terus mereka tanya, saya itu ada tulisan apa Mbak? Ya aku sebutin aja lah, ada nominal yang mau aku top up gitu. Terus mereka ya terus silahkan klik 200.000. Nah di situ sebenarnya aku itu nggak ngeklik, aku itu nggak buka, cuma aku buka di aplikasi Shopee Pay, terus aku main game di situ. Nah terus terus mereka tanya gini, Mbak biasanya kan bayarnya di Indomaret, nah sekarang Mbak pilih yang Indomaret. Terus iya, aku cuma iya gitu. Nah terus masnya tuh bilang, sekarang Mbak ke Indomaret untuk bayar 200.000. Jadi mereka itu minta uang sejumlah 200.000 agar di top up ke akun Shopee Pay aku. Katanya karena saldo Shopee Pay-nya aku itu 0, jadi aku harus top up dulu senilai 200.000 agar hadiah yang 2 juta itu tadi bisa masuk ke saldo Shopee Pay aku. Tapi di situ aku bantas. Aku dari tadi kan ngajak debat masnya terus. Aku sangkal kalau dia itu penipu, aku nggak mau kasih kodenya. Terus pokoknya aku debat terus sama masnya. Nah aku di saat itu aku bilang ke masnya gini loh, kenapa kalau aku mendapatkan hadiah dan aku itu harus bayar sejumlah 200.000 ke saldo Shopee Pay? Terus masnya itu bilang, biar hadiah yang aku dapat itu bisa masuk, jadi saldo Shopee Pay-nya Mbak itu nggak boleh kosong. Karena hadiahnya senilai 2 juta, maka Mbak harus isi saldo Shopee Pay sejumlah 200.000. Nah gitu kan. Terus loh kenapa begitu? Terus masnya bilang banyak-banyak gitu. Aku udah nggak peduli gitu. Terus masnya bilang gini, ya udah sekarang Mbak ke Indomaret untuk bayar. Terus aku nggak bisa dong, aku nggak mau karena aku udah tahu kalau dia itu sebenarnya penipu. Terus aku bilang gini, aduh kalau sekarang nggak bisa mas gitu kan. Nah masnya itu malah bilang, gimana Mbak, ini udah saya proses sejauh ini. Nah mereka itu bilang lagi kalau suara aku itu udah direkam dan mau dimasukin di Antv. Nah terus aku bilang lah, loh masnya tadi nggak bilang kalau aku itu harus bayar gitu. Kalau saya mau ke Indomaret itu butuh transport juga. Rumah saya itu pelosok banget mas, saya kesana itu bahkan harus hampir 1 jam. Nah terus di sana lah, gimana Mbak? Ini teleponnya nggak usah dimatikan aja Mbak sekarang langsung berangkat ke Indomaret. Bayangkan, aku langsung ke Indomaret. Ya, aku nggak mau lah, aku alasan gitu. Terus aku bilang, saya nggak bisa naik motor mas, saya tuh mengandalkan bis ataupun angkutan umum, saya bilang gitu. Terus masnya itu udah nadanya itu tinggi dari tadi sejak aku ngajak dia debat, nadanya itu udah tinggi. Nah terus karena aku udah capek, karena sekitar berapa menit ya, 15 menit, nanti aku cantumin berapa menit aku telepon sama si penipu itu tadi. Aku udah deket, terus aku matikan lah itu telepon. Nah setelah itu aku chat pihak Shopee. Kan kalau di aplikasi Shopee itu ada chat Shopee. Nah aku chat Shopee, aku bilang kalau ada penipu yang mengatasnamakan Shopee. Nah jadi ini bukti screenshot aku waktu teleponan sama si penipu yang mengaku sebagai pihak dari Shopee.
Nah, sekian dulu cerita aku tentang penipuan di Shopee. Buat teman-teman, aku pesan agar lebih berhati-hati lagi karena ya kita jangan mudah tergiur, apalagi masa pandemi ini ekonomi kita kan melemah gitu. Jadi kita nggak usah gampang tergiur tentang hadiah-hadiah gitu. Jangan lupa untuk like video ini, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa juga subscribe channel aku ya guys. See you, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye bye.